Bismillahirrahmanirrahim. Makanya doa yang harusnya tidak pernah kita lepaskan dalam keseharian kita. Dan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga hati itu apa? Mintalah kepada Allah dengan doa yang diajarkan Nabi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah yang benar-benar adanya. Lalu kami diberikan kekuatan untuk mengikuti yang benar. Dan tunjukilah yang batil itu batil adanya ya Allah. Supaya kemudian kami mampu untuk meninggalkan kebatilan itu dan menjauhinya. Masya Allah. Inilah zaman yang disebut dengan fitnah. Dan fitnah syubhat ini berbahaya untuk kesehatan tubuh, untuk kesehatan hati kita. Banyak orang yang mereka mungkin tidak berzina. Mungkin mereka tidak minum khamr. Tapi mereka rusak cara mereka berpikir ketika tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan. Konsep kebenarannya oleh Rasulullah SAW. Cukuplah musibah dalam agama bukanlah ketika kita tidak hafal Quran. Tapi cukuplah musibah di dalam agama itu ketika konsep kebenaran yang kita yakini ternyata berbeda dengan konsep keyakinan kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan inilah perkara yang sejatinya bisa merusak kehidupan manusia, merusak hati. Dan orang kalau sudah terkena syubhat, matinya pun dia tidak merasa kalau dirinya melakukan perkara-perkara yang menyimpang. Mari kita belajar. Mari kita belajar. Dari sebuah kisah nyata dari seorang ulama. Ada seorang ulama yang memiliki nama Ibnul Farid. Ada seorang ulama yang memiliki nama Ibnul Farid. Atau yang disebut dengan Umar Al-Hamawi. Umar Al-Hamawi ini sebenarnya adalah orang yang baik. Orang yang solih taat ibadah. Tapi Masya Allah dia terkena syubhat. Terkena syubhatnya itu bagaimana? Dia meyakini ajaran hululiyah. Tahu ajaran hululiyah? Ajaran yang mengimani bahwasanya kalau makom seorang manusia semakin naik, maka dia akan punya kesempatan menyatu dengan zatnya Allah. Jadi kalau Allah sudah menyatu zatnya pada dirinya makhluk, maka makhluk itu khalik, khalik itu makhluk. Allah itu dia, dia itu Allah. Itu namanya ajaran hululiyah. Banyak orang mengingatkan, banyak orang memberitahu bahwasanya konsep berpikir dia kacau dan itu bertentangan dan menabrak konsep kebenaran yang qat'i dalam kehidupan iman. Tapi dia tetap bersikeras. Dia tetap meyakini bahwasanya Allah itu bersemayam dalam tubuhnya makhluk. Kalau makhluk itu mencapai makom tertentu. Dan ternyata Allah memberikan sebuah pelajaran. Dimatikanlah ia dalam kondisi su'ul khotimah. Dan para ulama mengomentari kematian Ibnul Farid. Tidaklah Ibnul Farid mati. Tidaklah Ibnul Farid mati dalam kondisi su'ul khotimah walaupun dia rajin ibadah. Kecuali karena berpikir dia yang kacau. Ketika tidak sesuai dengan kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Inilah yang dinamakan syubhat. Ya. Masih ingat tadi kisah yang tadi saya sampaikan masalah di Padepokan. Orang yang pergi ke Padepokan itu, mereka ingin menenangkan diri. Mereka ingin mencari ketenangan batin. Mereka tinggalkan hingar-bingar kehidupan kota di Jakarta. Mereka pergi ke Padepokan itu. Tapi ternyata di Padepokan itu terjadilah berbagai macam perilaku menyimpang. Pemakaian narkoba, adanya zina bebas atau seks bebas dilakukan. Yang menarik adalah orang yang pada saat itu berada pada Padepokan itu, mereka tidak menyadari kalau itu sudah melenceng jauh dari ketentuan agama. Tapi mereka tetap melakukan dan mereka itu sadar setelah rame kejadian, baru mereka itu seakan-akan sadar. Kenapa kok bisa semacam itu? Itulah dahsyatnya pemikiran syubhat. Kalau sudah menarik manusia dari jalan kebenaran dengan sebuah packaging yang indah, tetapi di dalamnya adalah jurang kerusakan. Karena banyak sekali syubhat. Ya, kita pernah menjumpai bagaimana ada orang ngaku wanita Imam Mahdi, tapi tetap ada pengikutnya. Kita pernah menjumpai sebuah kejadian ada orang yang digadang-gadang bisa memperbanyak uang
yang ada di belakang badannya, lalu dia bisa memperbanyak uangnya. Padahal itu cuma tipuan. Itu pun juga memiliki banyak sekali pengikutnya. Itulah syubhat. Hari ini begitu banyak. Dan syubhat itu terus ada. Dan kita terus diarahkan terus supaya kemudian kita betul-betul lepas dari jalan kebenaran. Mengatakan bahwasanya homo ndak apa-apa karena itu bagian dari HAM. Ngapain mengurusi masalah ranjang dan masalah orientasi seksual manusia, itu selalu ditanamkan. Bagaimana kemudian ditanamkan, oh seks itu tidak apa-apa, zina selama atas dasar suka sama suka, selama atas dasar suka sama suka tidak bisa disebut dengan zina, itu pun ditanamkan terus saja. Dan syubhat itu betul-betul mengitari pada kehidupan manusia. Dan kita sudah diingatkan oleh para ulama, syubhat itu mengotori permukaan hati. Syubhat itu mengotori permukaan hati. Kalau syubhat itu sudah mengotori permukaan hati, itulah yang menjadikan hati itu menjadi sakit. Jadi yang mengotori hati itu bukan hanya sekedar zina, maksiat. Bukan hanya sekedar khamr. Bukan hanya sekedar riba. Bukan hanya sekedar kemudian membunuh, berjudi. Memang betul itu mengotori hati. Tapi termasuk yang mengotori hati itu pemikiran-pemikiran yang melenceng dari garis kebenaran. Maka itu termasuk perkara-perkara yang mengotori hati. Hari ini, kita hidup pada satu kondisi waktu ketika kita digempur dengan berbagai macam pemberitaan di sosial media. Informasi yang datang dalam bilik kita, dalam teras kita, feed-nya kita, itu sudah jauh lebih besar dari kemampuan otak kita untuk memilih. Kita tuh gitu. Sekali lagi saya ulangi kata orang yang kemudian memberikan riset. Hari ini informasi yang datang mengalir di feed dan beranda kita itu jauh lebih besar daripada kemampuan otak kita untuk memilih mana yang patut untuk dibaca dan mana yang patut untuk diikuti dan tidak. Kenapa? Karena memang kita disetting bagaimana kemudian kita pindah secara cepat dari satu informasi ke informasi yang lainnya supaya kita tidak lagi memikirkan mana yang benar dan mana yang salah. Lalu akhirnya memaklumi yang salah, membiarkan yang salah, dan akhirnya yang salah bisa mendominasi kehidupan. Itulah syubhat. Itulah syubhat. Dan ini berbahaya, betul. Mengotori hati, bahkan bisa mematikan hati. Secara lebih cepat itu syubhat. Racunnya syubhat itu lebih parah daripada racun syahwat. Kalau syahwat dosa-dosa yang dilakukan dengan hawa nafsu, tingkat racunnya, kalau skala 1 sampai 5, racunnya syahwat itu mungkin 2. Tapi racunnya syubhat itu 1 sampai skala 5, dia 5. Dan itu yang akan menjadikan manusia itu berantakan cara dia beribadah ketika tidak ditopang dengan pemahaman yang benar. Nah, inilah pentingnya kita di dalam komitmen untuk menjaga hati itu apa? Betul-betul jaga hati kita dengan referensi yang benar. Mempelajari apa yang dijelaskan Nabi. Memahami apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Maka ini yang akan menjadikan hati kita menjadi hati yang bersih kembali. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.